hiburan itu boleh. Tapi ketika hiburan sudah terlalu besar dan terlalu mendominasi keinginan kita pada kehidupan, kadang-kadang hiburan itu bisa menjadikan kita mulai lalai untuk memperhatikan jalan kita menuju kepada surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada setiap para kaum muslimat, kepada para ummahat, kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada Taman Ilmu kesempatan duha hari ini, yang semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, semoga Allah menganugerahkan kita dengan keberkahan, dan semoga kita tidak pernah lelah dan tidak pernah letih di dalam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hajat yang kita paling butuhkan ketika kita menyelesaikan sisa kehidupan kita adalah bagaimana kita fokus menjadi seorang hamba yang diampuni oleh Allah dan diterima maafnya oleh Allah dalam setiap dosa dan kemaksiatan yang telah kita lewati. Itulah yang menjadikan kita memahami setiap mayit ketika dia telah terbujur kaku, maka yang dilakukan oleh kaum muslimin yang hidup adalah mensolatinya, mendoakannya. Dan kita mengerti di dalam doa ketika kita mensolati seseorang yang telah meninggal dunia, kita mengucapkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, untuk memberi sebuah pelajaran besar. Tidak ada yang dibutuhkan manusia kecuali diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mencari manusia pada diri kita yang bersih dari kemaksiatan dan dosa tidak mungkin. Mustahil di antara kita lembaran kehidupannya bersih dari kemaksiatan dan noda dosa. Tetapi mencari idealnya kehidupan kita dengan minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang paling kita butuhkan. Makanya doa yang kita ucapkan ketika kita berada pada waktu prime time-nya hari di bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir, tidak ada yang kita ucapkan kecuali memohon ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu memberi makna kepada kita. Tidak ada makna pada sisa perjalanan kehidupan kita kecuali adalah mintalah maaf kepada Allah sesering mungkin. Karena sesungguhnya ketika ibu dan saya diterima ampunannya oleh Allah, diterima istighfarnya satu kali di waktu yang mustajab, maka sebagian besar dari dosa kita akan terhapus. Dan orang yang ringan dosanya adalah orang yang paling besar mendapatkan rahmat di sisi Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu kita butuhkan, karena kita tidak mungkin mendapatkan surga kecuali dengan rahmat. Dan rahmat itu bersembunyi di balik kalimat istighfar, di balik kata taubat yang kita berikan hanya kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham, menyelesaikan sisa kehidupan kita adalah banyaklah beristighfar kepada Allah. Kita tahu tidak setiap malam kita pandai untuk melakukan sholat tahajud. Kita tahu dalam setiap hari yang telah kita lewati, kita tidak pandai menutup aurat semenjak kita balik. Kita tahu ketika kita menjadi seorang ibu, kita tidak sempurna dan tidak ideal bagi anak kita. Kita paham ketika kita menjadi bapak, kita pun tidak sempurna untuk anak-anak kita. Maka tidak ada yang mengangkat derajat kita kecuali adalah meminta ampunan. Dan jangan pernah bosan untuk meminta ampunan kepada Allah, karena keberkahan itu datang bersama dengan mereka yang terus meminta ampunan kepada Allah. Saya teringat kepada apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, aksiru bil istighfar, penuhilah hari-harimu dengan meminta ampunan kepada Allah. Kamu tidak pernah tahu kapan pintu langit akan terbuka. Ketika Allah menerima istighfar dari dirimu, maka penuhilah hari-harimu dengan meminta ampunan kepada Allah. Kalaulah sekali saja istighfarmu diterima oleh Allah ketika pintu langit terbuka, maka sudah cukup bagaimana dirimu mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita berharap semoga kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kesehatan. Tapi lebih penting dari itu semuanya adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan dari dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Semoga Allah mengampuni dosa kita, mengampuni seluruh kemaksiatan yang telah kita lakukan pada kehidupan kita sebelum ini, dan semoga Allah menjaga kita dari dosa sebelum kita menutup mata. Dan tidaklah orang yang paling beruntung
orang yang telah diterima taubatnya sebelum dia menutup mata, dan itulah perniagaan yang paling besar di sisi Allah. Kepada Allah kita memohon rahmatnya, semoga memberikan ampunan dalam kehidupan kita yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kebaikan yang Allah torehkan pada kehidupan kita. Allah itu sempurna kebaikannya, makanya setiap pujian yang kita berikan kepada Allah itu mutlak. Pujian itu dua, ada yang mutlak, ada yang nisbi. Mutlak itu mutlak, nisbi itu relatif. Pujian kita kepada makhluk itu nisbi. Ibu memuji ustadz, nisbi, relatif. Ustadz yang ibu puji belum tentu dipuji sama temannya ibu dan sahabatnya ibu. Orang yang kita puji terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita berikan pujian kepadanya, karena mungkin kita tidak melihat kekurangannya dan aibnya. Itulah pujian kita kepada manusia, sesuatu yang sifatnya nisbi dan sesuatu yang sifatnya relatif. Tetapi pujian kita kepada Allah yang diiringi dengan syukur kita kepada Allah itu mutlak, karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang paling layak dipuji. Dari seluruh kebaikan yang Allah miliki, dari setiap kesempurnaan yang Allah miliki di dalam sifatnya, maka tidak ada celah dan tidak ada satupun aib yang dimiliki oleh Allah yang menggugurkan pujian kita kepada Allah. Maka kita ambil sebuah fenomena atau kita ambil contoh yang paling gampang. Berapa banyak dari kita kalau akan melakukan maksiat, kita masuk ke dalam kamar, kita kunci kamar kita, lalu kita melakukan maksiat di dalam kamar itu. Tapi karena Allah begitu baiknya kepada kita, Allah tidak pernah memberikan perintah kepada udara untuk menghentikan udara masuk ke dalam kamar ketika orang itu bermaksiat kepada Allah. Udara tetap dikirimkan, jantungnya tetap berdegup, livernya tetap bekerja, lambungnya tetap bekerja, walaupun pada saat itu dia sedang bermaksiat kepada Allah. Itu sudah cukup menjadi bukti Allah itu sempurna. Dari kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah itulah yang menjadikan kita memuji kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Maka inilah yang menjadikan kita bersyukur walaupun kita pendosa. Dan dalam kita bersyukur kepada Allah, semoga Allah memberikan kebaikan pada kehidupan kita. Dan syukur itu bukan sesuatu yang gampang, karena banyak sekali perkara yang mendistract kita supaya kita lupa terhadap besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya Masya Allah, sampai Rasulullah SAW itu mengkhususkan dengan sebuah doa dan dzikir yang tidak pernah beliau tinggalkan ketika habis sholat. Berarti Nabi melazimkan dzikir ini sehari 5 kali. Kalau Nabi sampai melazimkan satu doa dan satu dzikir lebih banyak daripada dzikir yang lain, berarti di balik dzikir itu ada sesuatu yang besar. Apa dzikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sehari 5 kali? Yaitu ketika Nabi tidak pernah meninggalkan dzikir Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong saya mengingatmu, bersyukur kepadamu, beribadah yang benar kepadamu. Itu menunjukkan kepada kita sebuah message, sebuah pesan yang sangat syarat penting. Ternyata bersyukur itu tidak gampang. Sekelas baginda Nabi, sekalipun Rasulullah pun masih meminta pertolongan supaya diberikan hati yang bersyukur kepada Allah, karena banyaknya di antara kehidupan kita yang lupa betapa sempurnanya Allah mengirimkan kenikmatan yang harusnya menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah. Makanya kalau ibu perhatikan, kenapa kita kalau habis dari kamar mandi, keluar kamar mandi membaca doa Ghufranaka, yaitu aku memohon ampunanmu ya Allah. Apa kaitannya kita di kamar mandi sampai kita memohon supaya kita diampuni oleh Allah? Dosa kita apa di kamar mandi? Apa yang kita lakukan ketika kita di kamar mandi, dan maksiat apa yang kita kencing dan kita membuang hajat kita? Ternyata para ulama mengatakan sesungguhnya setiap manusia yang mengikuti sunnah ketika keluar kamar mandi membaca Ghufranaka, diterangkan oleh Syekh Utsaimin, karena manusia itu dominasi dan mayoritasnya itu lupa. Keluarnya air kencing, keluarnya hajat, itu tidak bisa keluar kecuali karena nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena dia lupa bahwasanya air kencing, hajat yang dia buang itu merupakan bagian dari nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia lupa ketika di kamar mandi. Maka ketika tepat kita keluar, kita membaca Ghufranaka, ampuni saya ya Allah. Kalau kencing yang saya sentor, BAB yang saya bersihkan, ternyata itu pun tidak bisa keluar kecuali nikmat yang kau berikan kepada kami. Maafkan kami,
untuk selalu bersyukur kepada setiap kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Itu menunjukkan betapa besarnya kebaikan kita betul-betul diberikan oleh Allah. Makanya tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali kita memiliki Allah. Memiliki Allah itu puncak rasa bahagia yang menenangkan pada kehidupan kita. Kalau ibu membutuhkan eksistensi, maka sesungguhnya eksistensi kita tidak akan pernah diakui secara maksimal oleh manusia. Tapi kalau kita membutuhkan eksistensi, maka tidak ada yang bisa memenuhi eksistensi kita dalam kehidupan kecuali Allah. Jadi kalau kita bersyukur melakukan kebaikan, kebaikan kita itu dibalas oleh Allah secara maksimal. Walaupun kebaikan yang kita berikan kepada Allah itu cuma sedikit. Beda dengan kita manusia. Kita kalau berbuat baik kepada manusia, manusia itu membedakan kebaikan yang banyak dan kebaikan yang sedikit. Ibu kalau memberikan tukang cepean di pinggir jalan, sekarang diberi 100, mungkin uang 100-nya dibuang. Uang 500 saja dia sudah mulai jarang mau menerima. Maunya 1000 atau 2000. Karena begitulah manusia. Manusia itu tidak bisa memberikan apresiasi yang terbaik kepada apa yang dilakukan oleh manusia. Tapi siapa yang bisa memberikan apresiasi terbaik pada kehidupan manusia? Hanya Allah. Mana dalilnya Ustaz? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalaupun kamu berbuat hanya seberat biji atom, di mana orang itu tidak lagi memiliki harga atas remehnya apa yang kamu lakukan, Allah selalu punya harga kepada setiap ketaatan yang dilakukan oleh manusia. Maka itulah yang menjadikan kita bersyukur. Inilah yang menjadikan kita senantiasa tidak lupa semua kebaikan dalam kehidupan kita, semua yang kita langkahkan, semua yang kita peroleh, semua yang kita kecap, semua yang kita lihat, semua yang keluar dari tubuh kita, semua itu merupakan bagian dari kesempurnaan Allah ketika menciptakan kita. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Allah kita menghadirkan makna keberuntungan yang paling besar ketika kita mengenal Allah. Ibu tidak bisa membayangkan dan saya juga tidak bisa membayangkan kalau dalam kehidupan kita tidak mengenal Allah. Dan kita tentunya tidak akan pernah mengerti, mengarahkan kompas hati kita itu kemana kalau kita tidak mengenal Allah. Makanya salawat kita kepada baginda Nabi yang telah memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur, pandai bersalawat semata-mata karena Allah, pandai bersalawat semata-mata karena Rasulullah, bukan karena rumah, bukan karena mobil disalawatin, tapi karena memang betul-betul salawat itu menunjukkan kualitas cinta kita kepada baginda Nabi yang telah mengajarkan kepada kita mengenal Allah dan mengimani Allah yang sempurna dalam kehidupan. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan pembahasan kita, dan ini merupakan pembahasan muqaddimah, prolog sebelum kita membahas kembali kitab 175 Jalan ke Surga. Kita akan mengkaji terlebih dahulu dialognya antara Ali bin Abi Thalib dan sahabat Hammam radhiyallahu anhuma. Ketika sahabat Hammam radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Ali, bagaimana kriteria dan bagaimana karakteristik penduduk surga ketika mereka masih berjalan di dunia itu sifatnya kayak apa. Ini penting supaya kita paham siapa yang layak untuk menjadi contoh pada kehidupan kita, dan supaya kita punya parameter bagaimana menjadikan kehidupan kita tertata sesuai dengan karakteristik penduduk surga yang pernah berjalan di atas, yang pernah berjalan dalam kehidupan ini. Kebingungan kita dimulai ketika kita tidak tahu kepada siapa kita mencontoh. Kebingungan kita dimulai ketika kita tidak tahu kepada siapa kita meneladani. Dan itu yang akan menjadikan kehidupan kita tidak tahu arahnya, dan kehidupan kita akan berputar di situ-situ saja. Kalau kita tidak mengetahui siapa yang layak untuk menjadi contoh dan imam dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita ingin mempelajari sebentar bagaimana sifat penduduk surga, bagaimana mereka ketika melangkah dalam kehidupan. Kita meraba diri kita, apakah diri kita sudah seperti sebagaimana karakteristik penduduk surga. Bagi yang sudah mendapatkan, tidak ada tempat bagi dia bersyukur kecuali kepada Allah. Jangan sombong, jangan jumawa. Tapi ada di antara kita yang belum memiliki sifat dan karakteristik sebagaimana penduduk surga yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka tempat kita adalah beristighfar, dan semoga istighfar kita mempercepat ketertinggalan kita dalam sisa kehidupan kita, supaya sisa kehidupan kita memperoleh apa yang kita harapkan, memantaskan diri kita sebagai penduduk surga walaupun diri kita adalah sebagai pendosa. Inilah yang penting. Saya ingatkan sekali lagi dan tidak pernah bosan saya mengingatkan, kalau kita belajar
untuk memberikan muhasabah kepada diri kita, mengevaluasi diri kita. Jangan jadikan ilmu untuk mengevaluasi orang lain tetapi lupa mengevaluasi diri kita. Jangan sampai setelah kita belajar ini nanti ada orang yang berkomentar sama temannya, saya habis belajar karakteristik penduduk surga dari Hammam dan Ali, kelihatannya antum ini nggak ada sama sekali karakteristik penduduk surga. Jangan sampai kita menjadikan ilmu untuk menjadi evaluasi bagi orang lain, tapi ilmu merupakan bahan untuk mengevaluasi diri kita supaya kita tahu apakah kita termasuk salah satu kriteria yang memiliki sifat penduduk surga yang kita harapkan. Karena tidak ada yang kita harapkan kecuali adalah surganya Allah. Kita ibu-ibu dan saya, kita sudah sebagian besar mungkin sudah melewati angka 40. Saya sudah 44 sebentar lagi. Ibu-ibu mungkin sudah 63, sudah 52 gitu. Dan tentunya kita paham sekali, siapapun yang telah melewati angka 40, maka dia telah mendengar ketukan kematian yang pertama. Ini lonceng kematian yang pertama. Siapapun yang telah mendengar dan siapapun yang telah melewati angka 50, maka dia telah mendengar lonceng kematian yang kedua. Dari respon kita tahu umurnya masing-masing. Dan siapapun yang telah melewati angka 60, maka dia telah mendengar lonceng kematian yang ketiga yang diketuk. Dan kata para ulama, sedikit sekali yang mampu mendengar ketukan yang keempat, karena umur rata-rata umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada pada kisaran 60-an. Makanya semoga dengan kita juga berlalunya waktu semakin kita paham dunia itu begini-begini aja, ibu. Ya atau tidak? Seiring ada teman kita yang kaya digerogoti dengan penyakit. Na'udzubillah min dzalik, semoga yang digerogoti ataupun yang mengidap penyakit diberikan kesembuhan. Seiring kita juga menjumpai ada seseorang yang ternyata karirnya tinggi, ternyata ada yang berkhianat dari pasangannya. Seiring kita menjumpai ada sahabat yang kita temui, ternyata dia bermasalah dengan anaknya. Seiring dengan umur yang kita bertambah, kita mendapati teman kita sudah wafat satu persatu. Dunia itu kalau dikumpulkan ya begini-begini aja. Tidak ada yang maksimal di dalam kebahagiaan kalau kita sudah membicarakan tentang dunia. Bahagianya dunia itu sifatnya terbatas. Adapun kebahagiaan dalam kehidupan yang kita tuju dan menjadi harapan kita yaitu adalah surga, kebahagiaan yang sifatnya tidak ada batasnya. Makanya selama kita mampu tertawa, di sebalik setiap tertawanya kita ada tangisan, di balik setiap kelapangan yang kita peroleh ada kesempitan yang menanti, di balik setiap kemudahan yang kita dapatkan ada kesulitan yang pasti kita akan jumpai. Begitulah bahagianya di dunia. Makanya beruntunglah kita, satu kaum dipilih oleh Allah untuk mengimani hari akhir. Dan ketika kita mengimani hari akhir, memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Di antara ibu yang ditinggalkan suaminya, ibu masih bisa bercita-cita berjumpa kembali dengan suaminya. Di antara kita yang ditinggal bapaknya dan ditinggal ibu yang paling dia cintai, ada harapan yang membumbung tinggi untuk berjumpa kembali dengan bapak dan ibu kita dalam kehidupan berikutnya. Ketika ada di antara ibu ditinggalkan anaknya, ada harapan supaya kita berjumpa kembali dengan anak kita di tempat yang jauh lebih baik daripada tempat yang kita berikan kepada anak kita di dunia. Itulah indahnya beriman kepada hari akhir, dan salah satunya iman kepada hari akhir itu mengimani surga itu ada, diberikan oleh Allah dan dipersiapkan bagi hamba yang bertakwa. Kepada Allah kita mengharapkan surga, dan semoga Allah memantaskan kita sebagai penduduk salah satu surganya. Amin insyaallah. Kita kemarin telah membahas, satu hari sahabat Hammam bertanya sama Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, jelaskan kepadaku tentang sifat-sifat penduduk surga. Ali lalu menyampaikan kepada sahabat Hammam bahwasanya penduduk surga itu adalah mereka yang jujur di dalam berkata. Mereka adalah orang yang berpakaian secara sederhana sesuai dengan kebutuhan pada kehidupan mereka. Ketika mereka berjalan, mereka betul-betul berusaha untuk tidak menjadi sombong ketika mereka berjalan di antara kerumunan manusia. Mereka memelihara pandangan mereka dari apapun yang diharamkan oleh Allah.
Telinga mereka selalu senang ketika mendengarkan setiap ilmu yang bermanfaat untuk memperbaiki kualitas kehidupan mereka. Telinga mereka ditutup kalau mendengar sesuatu yang tidak membawa kebaikan pada kehidupan mereka. Tapi telinga mereka itu selalu merindukan setiap buah nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jiwa mereka tenang, ridho ketika mereka menerima setiap anugerah ataupun ketika mereka menghadapi cobaan. Seandainya tidak ada ajal yang ditentukan oleh Allah, jiwa mereka tidak mau menyatu dengan fisiknya karena mereka ingin dekat dengan Allah. Sebenarnya penduduk surga itu nggak suka fisiknya. Kalau bukan karena ajal, mereka itu ingin langsung bertempat dengan Allah dan tidak mau untuk berlama-lama pada kehidupan di dunia. Ya, di mata mereka yang paling besar itu hanyalah Allah. Semuanya selain Allah itu kecil. Karena bagi mereka itu adalah Allah yang paling besar dan paling penting dan menjadi obsesi terbesar pada kehidupan mereka. Hati mereka kaya raya, orang lain dijamin dari kejahatan mereka, tubuh mereka kurus, tuntutan kebutuhan mereka sederhana dan jiwa mereka bersih. Dan itulah yang sudah kita pelajari. Sekarang mari kita belajar sifat berikutnya. Sahabat Ali lalu menyampaikan kepada sahabat Hammam, apa kriteria berikutnya yang menjadi salah satu karakteristik para penduduk surga? Disampaikan oleh sahabat Ali, mereka rela menderita untuk sementara waktu demi kebahagiaan yang panjang dan abadi. Jadi penduduk surga itu mereka tahu, mereka berusaha untuk mengurangi senang-senang pada kehidupan di dunia, supaya mereka mampu memberikan ketaatan maksimal kepada Allah dan memberikan rasa takutnya kepada Allah supaya mendapatkan puncak kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat. Makanya saya teringat kepada apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Maaf, ini berat sekali, tapi ini salah satu ilmu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kurang-kurangi kesenanganmu dalam kehidupan di dunia supaya tidak bertambah kedukaanmu dalam kehidupan di akhirat. Jadi akhirnya orang yang mereka telah menginginkan dan menjadikan surga itu obsesi terbesar pada kehidupan mereka, maka sahabat Ali itu seakan-akan ingin mengatakan mereka itu rela untuk menderita di waktu siangnya dengan berpuasa, mereka rela menderita di waktu malamnya dengan mempersedikit tidurnya, mereka rela untuk meninggalkan semua kesenangan-kesenangan yang mungkin sebagian besar manusia melakukan kesenangan itu, rela mereka tinggalkan itu demi satu kebahagiaan yang panjang dan hakiki yang mereka akan peroleh pada kehidupan kelak di akhirat. Karena memang salah satu di antara perkara yang harus senantiasa kita waspadai itu apa? Hiburan itu boleh, tapi ketika hiburan sudah terlalu besar dan terlalu mendominasi keinginan kita pada kehidupan, kadang-kadang hiburan itu bisa menjadikan kita mulai lalai untuk memperhatikan jalan kita menuju kepada surga. Makanya Ali lalu menyampaikan kepada Hammam, sesungguhnya mereka rela menderita untuk sementara waktu untuk mendapatkan sebuah perniagaan yang panjang dan sebuah kenikmatan yang panjang dan kebahagiaan yang betul-betul panjang dalam kehidupan di akhirat. Makanya maaf ya, tempaan yang dirasakan oleh para penduduk surga itu kadang-kadang tempaannya berat. Tapi tempaan dan ujian yang Allah berikan kepada mereka itu sebanding dengan apa yang Allah janjikan untuk mereka. Makanya maaf ya Ibu, kalau ada di antara kita orang yang bertobat, hiburannya dicabut oleh Allah sebagian, kesenangannya dicabut oleh Allah sebagian. Yang dulunya dia bisa begini, yang dulunya dia bisa begini, dulunya bisa begini, satu-satu dicabut oleh Allah. Kadang-kadang dicabutnya itu bukan karena Allah itu pengen berbuat jahat kepada hambanya, bukan. Hiburan itu dicabut oleh Allah supaya Allah memiliki alasan bagaimana Allah akan memberikan kenikmatan kepada dirinya pada kehidupan di akhirat. Ketika hiburan-hiburan yang telah dia dapatkan di dunia itu dicabut oleh Allah dan dia ridho kepada Allah. Ini ada satu kisah nyata dari seorang ustadz yang meninggal putrinya. Kita mengambil hikmah, karena hikmah itu diambil dari mana saja. Beliau putrinya meninggal dunia. Selang beberapa waktu sang ustadz bermimpi dengan putrinya, berjumpa dengan putrinya. Lalu sang abi, sang bapak, saking begitu rindunya, kangennya kepada putri yang telah meninggalkan beliau dan keluarga, senang sekali.
lalu bertanya, "Fulana, apa yang kamu peroleh di sisi Allah?" Maka putrinya menjawab, "Aku diganti semua rasa sakitku oleh Allah, Bi. Dan aku berada pada tempat yang betul-betul tidak pernah aku bayangkan sepanjang hidupku sampai aku berjumpa dengan kematian." Masya Allah. Putrinya, ibu, menderita penyakit. Beberapa bulan dicoba untuk diterapi, dicoba diruqyah, dicoba untuk diobati, tidak kunjung mendapatkan hasil. Akhirnya putrinya meninggal dunia di usia masih belia, belum sampai 35 tahun meninggal dunia. Ternyata selama sakitnya ada perkataan yang sering beliau jadikan status. Perkataan siapa? Perkataan Imam Syafi'i untuk menghibur beliau, bukan menasihati orang lain dengan sok menjadi berlagak sok paling paham, enggak. Beliau menasihati dirinya. Status yang paling sering disebut oleh beliau itu di dalam sosial medianya itu apa? Beliau mengutip perkataan Imam Syafi'i, kurangilah hiburanmu di dunia supaya tidak bertambah kedukaanmu di akhirat. Karena beliau merasa ketika beliau sakit itu banyak perkara yang dulu bisa lakukan, itu akhirnya tidak bisa beliau lakukan ketika sakit. Dan ternyata Masya Allah, di dalam mimpinya ketika berjumpa dengan bapaknya, itu yang beliau sampaikan, "Saya telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Tidak ada satupun yang diambil oleh Allah dari diriku, kecuali sekarang diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda, wahai Abi. Semuanya diganti oleh Allah dari semua yang telah diambil oleh Allah dari diriku di dalam waktu hidupku yang singkat." Lalu akhirnya sang bapak bangun dan menceritakan mimpinya itu. Kita tentunya paham ya ibu, mimpi orang yang hidup ketika berjumpa dengan keluarganya yang telah meninggal dunia itu termasuk salah satu perkara yang hak dan bukan sekedar bunga mimpi. Ketika kita melihat tafsir dari Imam Ibnu Katsir surat Az-Zumar 42, sekarang dibuka surat Az-Zumar 42. Di dalam surat Az-Zumar ayat 42, di sini kita ingin menjelaskan tentang mimpinya orang yang meninggal dunia ketika bermimpi berjumpa dengan keluarganya yang telah meninggal dunia. Maka di dalam ayat itu Imam Ibnu Katsir itu berkata, Allah itu menggenggam ruh manusia itu dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama ketika dia dalam kondisi tidur, kondisi yang kedua ketika dalam kondisi meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dan tidur, maka digenggam ruhnya itu oleh Allah. Kalau orang yang tidur, dikembalikan ruhnya ketika dia bangun. Tidur, ruh kita digenggam sama Allah. Ketika kita bangun dengan suara dering alarm, maka ruhnya dikembalikan oleh Allah. Adapun orang yang meninggal dunia, ruhnya tetap dipegang oleh Allah dan tidak bisa kembali pada kehidupan di dunia karena ada satu dinding yang disebut dengan dinding barzakh. Ketika Allah menggenggam rohnya orang yang tidur dan rohnya orang yang meninggal dunia itu sama-sama digenggam, pada saat tidur itulah terjadi sebuah pertemuan yang bisa terjadi ketika Allah mempertemukan orang yang hidup dengan rohnya orang yang telah meninggal dunia selama dalam kondisi tidur. Makanya ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Ada seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais meninggal dunia. Pada saat sebelum beliau meninggal dunia dalam perang Yamamah, beliau itu memakai baju besi. Baju besi yang beliau kenakan ini, lalu beliau meninggal dunia dalam peperangan. Baju besinya diambil sama orang, dicuri sama salah seorang, karena baju besi itu termasuk mahal. Diambil, ditaruh di depan pintu rumahnya. Maka selang 1-2 hari, Thabit bin Qais menjumpai salah satu sahabatnya di dalam mimpi. Lalu Thabit bin Qais berkata kepada sahabatnya, "Saya telah meninggal dunia. Jangan anggap ini hanya bunga tidur. Saya punya 2 permintaan. 1, baju besi yang aku kenakan harusnya dikembalikan kepada Baitul Muslimin. Tapi ada seseorang yang mencuri baju besiku, menyimpannya di depan rumahnya, lalu meletakkannya di bawah pelana kuda. Rumahnya begini, catnya begini, letaknya di sisi ini. Tolong ambil kembali baju besiku dan kembalikan haknya kepada Baitul Muslimin." Ini yang pertama.
Belum selesai. Yang kedua, saya punya utang sama 2 orang dan saya belum sempat bayar. Tapi saya punya piutang 2 orang. Ada 2 orang utang sama saya. Namanya Fulan bin Fulan, namanya Fulan bin Fulan. Tolong temui 2 orang yang hutang sama saya ini, minta uang saya yang dihutang sama mereka. Kalau kamu sudah dapatkan uang itu dari mereka, bayarkan hutang saya kepada 2 orang. Sahabatnya Sabit bin Qais saat itu langsung terbangun dari tidurnya. Sempat ragu, Bu. Tapi akhirnya dia menyampaikan kepada sahabat Khalid bin Walid, panglima peperangan, "Ya Khalid, ini ra'aitu fil manam." Saya menjumpai dalam satu mimpi. Apa yang kamu jumpai? Aku berjumpa dengan Sabit bin Qais. Apa yang dikatakan Sabit bin Qais? Beliau pakai baju besi dan baju besinya dicuri. Dan beliau pingin baju besi itu diambil kembali dan dikembalikan kepada yang haknya. Khalid bin Walid tidak mendustakan apa yang disampaikan orang itu. Khalid bin Walid lalu tanya, bagaimana sifat rumah yang diceritakan olehnya di dalam mimpimu? Rumahnya begini, sifatnya begini, catnya begini, lokasinya di sini. Dicari sama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dicari, ketemu rumah itu. Dan di depan rumah itu ada pelana kudanya. Dibuka pelana kudanya dan ternyata di situ ada baju besinya. Masya Allah, kaget. Ternyata benar. Lalu akhirnya beliau mendatangi Abu Bakar. Ketika mendatangi Abu Bakar, beliau katakan, Sabit bin Qais punya utang sama 2 orang, tapi juga punya piutang. Sama Abu Bakar radhiyallahu anhu ditanya, siapa nama 2 orang yang hutang kepada Sabit bin Qais? Namanya Fulan bin Fulan, namanya Fulan bin Fulan. Langsung dicari sama sahabat Abu Bakar. Ketemu 2 orang itu ditanya, kalian hutang sama Sabit bin Qais? Betul wahai Abu Bakar, bayar utangnya karena dia telah meninggal dunia. Dibayar utangnya. Lalu mencari 2 orang yang dihutangin sama Sabit bin Qais, ketemu. Sabit bin Qais utang kepada kalian berdua, betul. Nih, dibayarkan utangnya. Peristiwa itu dikomentari oleh sahabat Imam Ibnu Katsir. Itulah wasiat pertama dalam Islam yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia, dipenuhi dan dilaksanakan sama orang yang hidup. Yang ingin saya ambil menjadi sebuah pelajaran itu apa, Ibu? Mimpinya Ustadz tadi ketika berjumpa dengan putrinya, walaupun kita tidak memvonis pasti sebagai penduduk surga, tapi kita ngambil hikmah. Ternyata memang disitulah kita akhirnya mendapati korelasi yang kuat dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Ali. Penduduk surga itu rela menderita, tapi menderitanya sebentar. Dibandingkan dengan sebuah kenikmatan yang kita akan dapatkan dan Allah janjikan dalam kehidupan di akhirat. Kalau maaf, sebagian dari ibu diuji dengan suami mungkin menderita, karena mungkin suaminya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi sebentar itu. Kalau ada di antara kita yang diuji dengan istri kita dan pasangan kita sampai akhirnya menguji kita, maka itu pun sebentar. Karena apapun ujian yang Allah berikan dalam kehidupan di dunia itu sebentar. Makanya kalau kita ngelihat bagaimana kriteria orang-orang yang mereka dijamin dengan surga itu apa? Mereka mengurangi hiburannya. Makanya betul-betul akhirnya perkataan Imam Syafi'i itu kita harus masukkan di dalam narasi kita dalam kehidupan. Kurangi hiburan. Karena dengan kita mengurangi hiburan itu bisa mengurangi kedukaan kita dalam kehidupan di akhirat. Kalau kita niatkan itu semata-mata karena Allah. Maka itu yang disampaikan oleh Ali. Dilanjutkan oleh beliau. Mereka sibuk dalam perniagaan yang menguntungkan, yang dikendalikan dan dijamin oleh Allah. Artinya penduduk surga itu selalu bertransaksi terus. Semuanya itu diniatkan kepada Allah. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, selalu dia menempatkan apapun ketaatan itu menjadi barang dagangan dia dan supaya dibeli sama Allah. Makanya maaf ya, Allah itu sering sekali mendudukkan amalan solih yang dilakukan oleh seorang hamba itu diletakkan oleh Allah dalam posisi barang dagangan. Kita ini penjualnya, amal solih itu dagangan kita, lalu Allah itu pembelinya, dan alat tukarnya, mata uangnya itu adalah surga. Itu yang sering kita dapatkan dari Allah. Makanya akhirnya orang ketika mereka itu menempatkan surga, mereka itu selalu menempatkan ini dagangan saya ya Allah. Beli ya Allah.
dengan alat tukarmu, dan alat tukarmu itu adalah surga. Makanya orang yang bertransaksi kepada Allah itu adalah transaksi yang tidak pernah buntu. Transaksi sama Allah itu transaksi yang selalu menjanjikan sebuah keuntungan besar. Makanya rugi ketika manusia itu dalam transaksi ketaatan, dia tujukan kepada manusia dengan kata riya. Dia tujukan untuk dunia yang pasti dia tinggalkan. Karena siapapun yang beramal karena riya, dia akan menyesal. Siapapun yang mereka itu melakukan ketaatan karena dunia, sejatinya dunia itu pasti dia tinggalkan. Orang yang sholawat karena dunia, orang yang sholat karena dunia, orang yang sedekah karena bisnis, orang yang mereka haji karena dagangan, mereka mungkin dapat, tapi tidak akan dapat penggantinya dari Allah. Karena yang mampu memberikan balasan terbaik pada kehidupan manusia hanyalah Allah. Ketika Allah melipat gandakan dengan kelipatan yang besar, kelipatan itu kata para ulama akan tidak diberikan oleh Allah kalau di situ ada riya, kalau di situ ada niatan untuk duniawi. Makanya maaf ibu, ini teguran untuk saya dan teguran untuk kita. Hari ini banyak orang yang beribadah ketika di masa materialisme dan kapitalisme menggurita dalam kehidupan, secara tidak sadar kadang-kadang kita beribadah itu untuk duniawi. Padahal perniagaan yang kita berikan dalam ketaatan, kalau tujuan kita untuk duniawi, mungkin dikasih sama Allah, tapi setelah itu tidak ada balasan yang kita dapatkan dan kita peroleh dalam kehidupan di akhirat. Allah itu pencemburu, dan salah satu konsekuensi, salah satu sifat pencemburunya Allah itu apa? Allah tidak mau menerima ketika hatimu bercabang melakukan ketaatan antara dirinya, antara Allah dengan orang lain yang kamu ingin dapatkan pujian dan tepuk tangannya. Dan Allah tidak akan menerima setiap amal ketika hatimu bercabang untuk Allah dan untuk dunia yang mapan yang ingin kamu peroleh di balik setiap ibadah. Dan itu tidak bisa ibu. Jadi maaf ya, jangan ngomong beribadahlah pasti kaya. Belum tentu. Belum tentu. Dan tidak usah kita itu memerangi kemiskinan. Ada orang yang terkadang, mari kita perangi kemiskinan. Maaf, kemiskinan itu tidak bisa diperangi. Karena kemiskinan itu fitrah kehidupan. Tidak membahayakan kemiskinan kalau seseorang itu memiliki keimanan yang benar kepada Allah dan hari akhir. Yang membahayakan itu kemiskinan ketika tidak memiliki keimanan kepada hari akhir. Kenapa perlu saya sampaikan semacam ini? Ini teguran untuk saya, teguran untuk kita. Banyak orang yang mereka bertransaksi di dalam ketaatan yang mereka berikan harusnya kepada Allah, ternyata transaksi itu berhenti dengan sebuah batu yang bernama riya dan niatan untuk mendapatkan duniawi. Makanya transaksi itu sama Allah. Mari kita tempatkan diri kita ini pedagang, bu. Pedagang yang rajin menawarkan barang dagangan kita itu sama Allah. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah itu membeli sama orang mukmin. Allah itu beli apa yang kita berikan kepadanya langsung. Makanya perniagaan kita kepada Allah itu pasti beruntung. Maaf ya, kita ngambil contoh yang paling gampang. Kita sholat subuh, kita sholat fajar. Sudah pernah saya sampaikan di sini. Sholat fajar itu sholat yang paling ringan, bu. Di antara semua sholat, kalau ditanya di dalam bahasa fikih, Ustadz, apa sholat sunnah yang paling ringan? Jawaban para fuqaha, para ahli fikih itu selalu mengatakan, sholat yang paling ringan itu adalah sholat fajar. Maka sampai-sampai Aisyah, ibunda kita, kalau melihat sholat sunnah fajarnya Rasulullah itu, beliau berkata, aku ini kalau ngelihat Rasulullah sholat fajar, aku kok nyangka seakan-akan Nabi itu nggak membaca Al-Fatihah. Saking cepatnya Nabi kalau sholat sunnah fajar. Makanya ibu kalau sholat sunnah fajar nggak usah membaca surat Al-Baqarah. Pertama nggak hafal, ya. Yang kedua juga menyelisih sunnah. Rasulullah itu ringan. Rakaat yang pertama membaca apa? Kafirun. Rakaat yang kedua membaca apa? Al-Ikhlas. Ringan. Tapi Masya Allah ya, sholat sunnah fajar itu kalau kita total menitnya, berapa menit kira-kira? 3 menit ada? 3 menit lah. Ambil 3 menit. Tapi balasan yang Allah janjikan kepada kita berapa? Khairum minat dunya wa ma fiha. Yang Allah janjikan kepada kita apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekarang mari kita hitung, bu. Dunia dan seisinya itu berapa?
Kita nggak usah jauh-jauh hitungnya dari Jakarta, nggak usah. Hitung dari Qatar dulu aja. Qatar itu kemarin menggelar acara Piala Dunia berapa puluh triliun. Itu baru Qatar, baru anggaran yang diberikan kepada Piala Dunia. Belum Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, London, New York, Mekah, Madinah. Kita tidak bisa memiliki sebuah kalkulator untuk menghitungnya. Itu baru yang di atasnya. Wa ma fiha. Bukan hanya di atas. Wa ma fiha, yang di dalamnya. Di dalamnya itu batu bara, minyak. Padahal sering sekali kita mengatakan sama orang yang kaya raya, raja minyak itu Ustaz. Itu raja batu bara. Itu baru batu bara, minyak dan seluruhnya. Dan itu Allah berikan, dan Allah berikan kepada kita transaksi itu ketika kita sholat sunnah fajar. Hanya 3 menit. Berarti per detiknya berapa? Per detiknya bisa ratusan, bahkan ribuan triliun satu detiknya. Kalah itu Cristiano Ronaldo dalam 1 bulan. 1 detiknya. Kalau kita maknai loh, bahwasanya sholat sunnah fajar itu merupakan transaksi kita sama Allah. Maaf Allah. Mari kita bandingkan. Kalau kita bekerja sama manusia, berapa banyak kita akan digaji per detiknya? Oke, sebut ada suami kita memiliki gaji 100 juta. 100 juta dibagi 30 hari, dibagi 24 jam kali 30 hari, 24 jam 1 jamnya dibagi lagi menjadi 60 menit, 60 menit dibagi lagi 60 detiknya, kira-kira 1 detiknya dapat berapa? Mungkin nggak ada uangnya. Makanya Masya Allah, makanya sampai-sampai para ulama, mereka itu sangat menjaga ketaatan mereka itu. Kenapa? Hanya kepada Allah. Mereka menghindari riya, menghindari sum'ah, menghindari orang tahu amalan mereka. Karena mereka tahu tidak ada sebuah transaksi yang paling menggiurkan kecuali transaksi itu sama Allah. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada sahabat Hammam, orang itu kalau mereka menjadi penduduk surga, yang dihitung itu perniagaannya setiap hari itu kepada Allah. Apa yang dia jual kepada Allah? Hari ini saya jual taklim saya kepada Allah. Hari ini saya jual sholat duha saya kepada Allah. Hari ini saya jual zikir pagi saya kepada Allah. Hari ini saya jual zikir sore saya kepada Allah. Hari ini saya jual taatnya saya kepada suami. Hari ini saya jual pendidikan yang saya berikan kepada anak, saya jual kepada Allah. Dan Allah yang akan memilih mana di antara amalan kita yang paling berkualitas untuk diterima oleh Allah. Makanya itulah makna kehidupan kita. Hidup kita ini berdagang sama Allah. Makanya bahasa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu enak betul. Penduduk surga itu hidupnya itu mikir, dagangan dia kepada Allah itu apa? Maaf ya Bu, kalau kita lihat ada sahabat kita di UMKM lagi merintis bisnisnya dan dia menggunakan media sosial sebagai iklannya, apa yang dilakukan oleh teman kita? Pagi, siang, sore dia selalu menaruh dagangan dan selalu membuat video-video yang menarik supaya orang itu datang mengunjungi sosial medianya, berkomentar, lalu akhirnya mengeksekusi bagaimana dia membeli dan dia akhirnya memenuhi belanjanya untuk membeli barang dagangan. Itu kalau kita dapati ada teman kita yang sedang merintis bisnis. Kita ini merintis bisnisnya kita di hadapan Allah. Silakan merintis bisnis dalam kehidupan kita sesama manusia, tapi yang paling penting itu apa yang kita akan berikan kepada Allah dalam barang dagangan kita. Barang dagangan itu yang kita bawa. Makanya kalau kita boleh mengambil sebuah pelajaran dari 3 orang yang pernah masuk ke dalam gua, ada 3 pemuda yang masuk ke dalam gua terjepit dengan batu yang besar. Mengerti tentang hadis ini? Mengerti. Lalu 3 orang ini sepakat, ayo kita sampaikan ketaatan kita yang paling mulia, yang paling ikhlas yang pernah kita lakukan, supaya Allah menolong kita, membebaskan kita dari pintu gua ini yang menutup kita. Lalu akhirnya masing-masing bercerita, saya pernah jatuh cinta kepada seorang wanita, ketika punya kesempatan untuk menidurinya, saya tinggalkan karena takutku kepada Allah. Dan itulah yang saya harapkan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Allah terima, batunya bergeser. Yang kedua maju, ya Allah, saya adalah orang yang tidak pernah memberikan makanan dan minuman kepada keluargaku kecuali kepada ibu dan bapakku dulu. Satu waktu saya terlambat, datang bapak ibuku sudah tidur. Aku rela berdiri untuk membawa makanan dan minuman supaya aku sajikan makanan dan minuman itu pertama kali kepada ibuku. Walaupun anak-anakku meronta-ronta dan menangis pada malam itu, aku tepis
Karena aku ingin memberikan yang pertama kepada bapak dan ibuku. Kalau itu engkau terima, ya Allah, geser batu ini. Digeser lagi batunya oleh Allah. Yang ketiga maju dan berkata, ya Allah, saya pernah dititipin satu kambing, lalu dia pergi, lalu kambing itu beranak pinak sampai ratusan, dan dia datang kembali, aku kembalikan kambing itu bersama dengan anak pinaknya, dan tidak ada satupun kambing yang aku kurangi, ya Allah. Kalau itu engkau terima, ya Allah, geser. Apa yang kita ambil sebuah message dari hadis ini? Kalau kita dalam posisi yang sama dengan tiga orang itu, kira-kira kita itu ngomong apa amal yang akan kita banggakan di hadapan Allah? Ya Allah, saya pernah yang mana ya Allah ya? Banyak banget ini. Lantas jangan kita begitu. Makanya itulah yang akhirnya menjadikan kita memahami. Orang yang mereka itu ketika dalam kondisi sudah menginginkan surga, transaksi yang terus dilakukan itu transaksinya itu kepada Allah. Ya Allah, saya sedekah hari ini 500.000. Terimalah barang dagangan saya, ya Allah. Rabbana taqabbal minna. Selesai. Keluar. Tiba-tiba ibu mendapati ada seorang ibu kesulitan nyari sandal. Ibu carikan sandalnya warna apa? Ibu, hijau. Oh ini ibu. Oh terima kasih. Jalan kita ke mobil. Ya Allah, terima itu barang dagangan saya. Jadikan Allah membeli setiap barang dagangan kita. Lalu kita perkuat dengan kita mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibu di rumah tiba-tiba mendapati suami dimasakkan dengan masakan yang super lezat. Suami pulang lalu mengatakan, sudah makan soto Betawi tadi di Pondok Labu. Ya Allah, ini barang dagangan saya kepada Engkau, ya Allah. Dan itulah sejatinya yang ada dalam kehidupan kita. Makanya maaf ya Ibu, hidup itu harus menghadirkan pikiran, istihdharul qalbi. Bahwasanya setiap apapun yang kita lakukan ini transaksi kita sama Allah. Imam Ibnu Qayyim itu berkata di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, orang yang paling besar perniagaannya, perdagangannya kepada Allah, orang yang selalu terjaga setiap hari, setiap menitnya, apapun yang dia lakukan, dia letakkan untuk Allah. Itu yang disebut oleh beliau dengan sebuah sifat qalbun yaqdhah, hati yang terjaga. Akhirnya apa? Ya apapun selalu kembalinya sama Allah. Apapun selalu kembalinya sama Allah. Sampai urusan, maaf, sampai ada seorang ulama itu mengatakan, sampai ketika kamu buang kencing, maaf, lihat kucuran airnya, lalu bayangkan bahwasanya air itu tidak akan keluar kecuali apa yang Allah berikan kepadamu. Lalu kamu terima, syukur saya ya Allah. Jadikan itu barang dagangan kamu kepada Allah. Maaf ya Ibu, ihsan itu, apa itu ihsan? Seakan-akan kau melihat Allah. Anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Sesungguhnya ihsan itu seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak bisa melihat Allah, seakan-akan kamu dilihat oleh Allah. Ihsan itu bukan hanya sholat. Ihsan itu bukan hanya ketika kita tawaf. Ihsan itu bukan hanya ketika kita melihat Ka'bah. Ihsan itu bukan hanya ketika kita di Raudhah. Ihsan itu bukan hanya ketika kita sholat tarawih. Ihsan itu bukan hanya ketika kita itikaf di 10 hari yang terakhir. Tapi ihsan itu dalam setiap perkara itu berbuatlah ihsan. Oh di situ ada Allah. Oh di sini ada Allah. Karena apapun kalau di situ sudah ada Allah, maka menjadi mahal di sisi Allah. Dan itulah maksud yang dikatakan sahabat Ali kepada sahabat Hammam. Saya mengambil sebuah contoh yang sering saya katakan dan sering saya ambil sebagai permisalan. Ini tisu. Kalau tidak ada tulisannya, kira-kira mahal atau berharga atau tidak? Nggak berharga. Saya buang, juga nggak ada yang protes. Saya injek, juga nggak ada yang keberatan. Wong hanya tisu. Paling kalaupun ada yang berkomentar, Ustaz, buang dong tisunya di tempat sampah, itu saja. Tapi beda kalau saya memiliki sebuah tisu, lalu saya tulis Allah di dalam tisu ini. Jadi mahal atau tidak mahal? Mahal. Saya mau letakkan di bawah, ibu pasti protes. Saya gini-ginikan lalu saya buang, ibu pasti marah. Kalau kemudian saya bakar, mungkin orang-orang di luar juga siap untuk membunuh saya. Kenapa? Apapun kalau sudah ditulisin Allah itu menjadi berbeda.
Ihsan yang menjadi derajat paling tinggi dari sebuah proses yang dikatakan atau yang disampaikan oleh malaikat Jibril ketika tanya kepada Nabi, mahwal Islam, mahwal iman, wa mahwal ihsan, itulah hakikatnya, yaitu ketika kita menghadirkan Allah dalam setiap perkara. Makanya ketika kita selalu mengharapkan Allah dalam setiap perkara, orang yang konsisten melakukan kebaikan, itu orang yang mengharapkan Allah. Mana dalilnya tentang perkataan itu? Perkataan dari Imam Malik, makana lillah fa huwa abqa wa man lam wa makana li ghairillahi fa huwa lam yabqa. Apapun yang diniatkan karena Allah, dia awet, langgeng, karena dia niatkan karena Allah. Tapi apapun yang dilakukan bukan karena Allah, dia tidak akan pernah bertahan lama. Makanya inilah yang menjadi sumber kekuatan orang yang beriman dalam kehidupan mereka sampai mereka mendapatkan janji manisnya surga, karena mereka itu bertransaksi sama Allah setiap waktu. Transaksi sama Allah dalam perdagangan itu tidak selalu uang. Ketika kita didolimi, ketika kita dijahatin, lalu kita maafkan karena Allah, lalu kita sampaikan sama Allah, saya maafkan ya Allah, saya maafkan karena Engkau ya Allah, dan jadikan ini barang dagangan saya. Semua perkara apapun kalau sudah dimasukkan Allah itu menjadi mahal harganya. Dan ini yang terkadang sering kita lupakan. Kita terkadang, sudah terkena sindrom penyakit sekulerisme. Seakan-akan ibadah itu ketika ke Masjid Darussalam. Seakan-akan ibadah itu nanti ketika sholat duha. Seakan-akan ibadah itu nanti ketika saya umroh. Ibadah itu nanti ketika saya tarawih. Seakan-akan ketika di rumah, ketika tidur, ketika kita melakukan aktivitas ataupun ketika menyalurkan hobi, seakan-akan itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Itu sekulerisme. Padahal dalam kehidupan, semua kehidupan itu ibadah kita kepada Allah. Apabila kita tahu bagaimana caranya menempatkan kehidupan ini semata-mata karena Allah. Ini orang yang sering lupa. Dalam kemarahanmu ketika ada Allah akan menjadi sebuah anugerah besar. Dalam posisi hatimu yang sedang kecewa, kalau di situ ada Allah, akan menjadi sebuah kelapangan. Dalam sebuah keperihan yang kamu rasakan ketika kamu mendapati orang menyakitimu, ketika kamu letakkan Allah, akan menjadi sebuah harapan besar dalam kehidupan di akhirat. Dan itulah barang dagangan. Makanya Masya Allah, maaf, sekali-kali ketika malam sebelum tidur, ada beberapa praktek ulama salaf sebelum mereka tidur. Selain dari berzikir, yang mereka lakukan yang kedua itu apa? Memaafkan kezaliman orang kepada mereka. Yang ketiga, mereka muhasabah. Hari ini apa kebaikan saya? Hari ini dosa saya apa? Oh, saya sudah melakukan kebaikan 1, 2, 3. Lalu mereka berdoa, ya Allah terimalah apa yang aku lakukan hari ini. Lalu mereka teringat dosanya. Dosa saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ampuni saya ya Allah. Maaf ya Ibu, apa yang sering kita pikirkan sebelum tidur, itulah yang masuk ke inception dan di bawah alam sadar kita. Maaf ya, kenapa Rasulullah itu sebelum tidur selalu ngobrol dengan istrinya? Ini teguran untuk saya, teguran untuk kita ya. Yang biasanya kita itu sebelum tidur wajahnya bercahaya karena sinar handphone. Kenapa Rasulullah SAW itu, beliau itu sesibuk apapun selalu memanfaatkan waktu sebelum tidur untuk ngobrol dengan para istrinya. Kalau orang Barat mengenal metode apa? Pillow talk, pembicaraan di atas bantal. Ternyata saya mendapati sebuah penelitian yang saya baca. Ini penelitian ini dari orang yang tidak beriman sama Allah. Tapi yang namanya hikmah itu bisa diambil dari mana saja, selama tidak bertentangan dari Allah dan Rasulnya. Ada sebuah penelitian yang mengatakan, apapun kejadian yang terekam di saat-saat menjelang tidur, maka itulah yang akan masuk ke bawah alam sadar. Makanya maaf ya, semarah-marahnya ibu, jangan marahin anak ketika malam menjelang tidur. Maka nanti tidur dia bayangkan monster, mimpi dia. Contoh saja. Itu kalau kita kaitkan dengan penelitian. Akhirnya saya paham. Oh, pantes Nabi
menjadi pribadi yang sangat menyenangkan untuk istrinya sebelum tidur. Supaya ketika istrinya tidur itu tidak ada yang dia ingat dari suaminya kecuali senyuman suaminya dan bagaimana suaminya berjuang untuk mendengarkan ceritanya. Masya Allah ya. Ternyata semua sunnah Nabi itu kalau di breakdown dengan penelitian itu terungkap satu persatu, ketahuan semuanya. Makanya sama, kenapa para ulama salaf itu mereka selalu menganggarkan waktu agak lama sebelum tidur setelah berzikir, karena banyak proses yang harus dilakukan sebelum tidur, bukan semata-mata hanya karena bahwasanya tidur bisa menjadikan orang itu mati di tengah tidur, bukan hanya itu saja, tapi karena memang kebaikan sebelum tidur itu banyak. Makanya kalau kita kembalikan tadi, satu, mereka berzikir, yang kedua, mereka memaafkan orang yang mendolimi mereka. Dah, saya maafkan fulan, saya maafkan fulan, saya maafkan fulan, saya maafkan fulan. Maafin ibu, hati kita terlalu sempit untuk menyimpan nama orang yang kita benci sepanjang sisa hidup kita. Dan maaf ya, terlalu banyak menyimpan nama yang kita benci bisa menimbulkan dan menjadi pemicu penyakit. Makanya maaf ya, salah satu nama pintu surga itu apa? Salah satu nama pintu surga itu pintu memaafkan. Kalau ada amalan yang saking begitu besarnya disebutkan oleh Allah, berarti dampak kebaikannya juga sangat besar pada kehidupan. Itu kaidahnya para ulama, salah satunya Imam Ibnu Qayyim. Ini perhatikan lagi. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada satu perintah kok pahalanya besar, berarti kebaikan yang ditimbulkan dalam kehidupan dia sebagai manusia dan orang yang beriman juga sangat besar ketika melakukan ketaatan itu. Kenapa? Surga aja kamu dapat, apalagi kebaikan hidup. Jadi kalau ibu mengatakan amal ini susah, tapi pahalanya besar Ustaz, berarti manfaatnya kalau kamu lakukan dan konsisten melakukan itu besar sekali. Saya mencoba untuk menangkap korelasi, kenapa pintu memaafkan kok ditempatkan salah satu nama pintu surga? Kalau pintu sholat, oke, logika kita masuk, pintu sholat. Pintu puasa, logika kita masuk. Pintu sedekah, logika kita masuk. Pintu jihad, logika kita masuk. Pintu aiman 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, logika kita masuk. Pintu tobat, logika kita masuk. Pintu ridho, logika kita masuk. Tapi itu pintu memaafkan, kan beda dengan sholat, beda dengan sedekah. Disitulah kita akhirnya paham, karena memaafkan itu kunci kelapangan dalam kehidupan. Memaafkan itu bukan karena salah dan benar, karena memaafkan itu merupakan salah satu perkara untuk memantaskan kita memasuki salah satu pintu yang dijanjikan oleh Allah, yaitu pintu memaafkan. Dan saya ngobrol dengan seorang dokter, banyak penyakit yang ternyata setelah ditelusuri itu ada kaitannya dengan dendam yang tidak pernah tuntas. Saya ulang kembali, ternyata ada beberapa penyakit yang ketika ditelusuri, penyakit itu ternyata memiliki kaitan dengan dendam yang nggak pernah tuntas. Makanya maaf ibu, bisa ibu bayangkan hati kita menyimpan nama, lalu kita benci, lalu yang akan menerima sinyal dari nama itu apa? Livernya, lambungnya, syarafnya, otaknya. Karena apa? Karena apa yang ada di hati itu berkaitan kepada seluruh anggota tubuh yang ada di dalam dirinya. Makanya inilah yang menjadikan, sekali lagi ya, meringankan beban hati itu merupakan kunci kualitas kesehatan dalam kehidupan. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita mendapati perkataan dari Ali, orang yang menjadi penduduk surga itu sibuk dalam perniagaan. Semoga akhirnya kita mampu memberikan narasi pada kehidupan apa yang kita lakukan. Makanya terus yang ketiga yang dilakukan para salaf itu apa? Mereka langsung melihat, apa ya kebaikan saya hari ini? Oh, saya taat sama suami. Saya hari ini punya kesempatan mendebat dia dan mengalahkan dia dalam debat. Saya tidak menggunakan kesempatan itu. Saya mengalah, saya tersenyum. Walaupun di dalam hati saya tahu bahwasanya dia sedang salah besar. Saya maafkan karena Allah. Ibu tidur, lega. Hubungan ibu dengan orang di sekitar lega. Hubungan dengan Allah menjadi lapang. Dan tidurnya itu menjadi tidur yang Allah ridhoi. Kalaupun ditakdirkan mati, matinya husnul khatimah. Ya, makanya Masya Allah, kebiasaan ini mungkin patut untuk kita contoh pada kehidupan kita. Malam setelah zikir,
ngobrol sebentar, maafkan kesalahan orang bareng-bareng. Kalau memang terasa hatimu berat untuk memaafkan seseorang, minta tolong sama suaminya. Saya ini kalau disebut nama dia itu mendidih darah saya gitu. Udah sabar. Setelah itu ngobrol. Saya hari ini begini. Saya alhamdulillah hari ini tidak telat sholat subuh. Saya hari ini sudah dzikir pagi. Saya hari ini sudah dzikir sore. Hari ini saya tidak suudzon sama orang. Hari ini saya tidak membuka akun infotainment. Terima ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka itu akan menjadi sebuah perniagaan yang beruntung dan dijamin oleh Allah dengan sebuah kebaikan. Yang berikutnya kata Ali, dunia menginginkan mereka, tetapi justru mereka tidak terlalu menginginkan dunia. Artinya mereka sangat menjaga hubungan mereka dengan dunia dan mereka khawatir dunia itu merusak mereka tanpa mereka mengharamkan dunia itu. Mereka tetap menerima dunia tetapi mereka waspada dengan dunia itu. Kita sudah sering menyampaikan dunia itu kayak air, Bu. Allah itu menyerupakan dunia di dalam Al-Quran dalam dua permisalan. Yang satu di dalam surat Al-Kahfi diserupakan dunia seperti air. Yang kedua, Allah menyerupakan dunia kayak apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kadang-kadang kalau saya sudah terlanjur bertanya, kadang-kadang saya khawatir tidak terjawab semacam ini. Allah itu menyerupakan dunia dengan dua. Satu, diserupakan dunia kayak air. Yang kedua dengan apa? Dengan apa, Ibu? Bukan. Sifatnya perhiasan, diserupakannya. Insyaallah ya. Luar biasa, ibu-ibunya tawaduknya luar biasa. Diserupakan dunia sebagaimana nyamuk. Di dalam surat Al-Baqarah. Ibu tahu nggak persamaan nyamuk dengan air ketika Allah serupakan dunia itu kayak air dan nyamuk? Apa korelasi dunia dan air? Air itu kalau terlalu banyak merusak atau bermanfaat? Merusak. Tanya sama saudara-saudara kita di Villa Nusa Indah yang mereka sering mendapatkan anugerah cobaan dari Allah dengan banjir. Insya Allah ya, luar biasa. Saya terus terang mendoakan semoga saudara-saudara kita di Villa Nusa Indah selalu sabar. Mungkin banyak di antara saudara kita yang di sana pengen pindah, tapi mungkin karena banyak hal yang mereka miliki, kenangan, histori, atau mungkin finansial yang menjadikan tidak pindah. Makanya saya pernah nanya sama salah satu jamaah di Villa Nusa Indah, sini banjir ya? Katanya 3 meter ya? Pak, enggak Ustadz, di sini cuma banjirnya itu cuma mata kaki, tapi lantai 2. Kalau banjirnya sebatas mata kaki di lantai 2, bisa digunakan airnya? Nggak bisa. Mau masak nggak bisa, buang air besar nggak bisa. Kenapa? Terlalu besar. Tapi kalau dunia itu hanya sebanyak tangki air di rumah kita, hanya sebanyak bak di dalam rumah kita, bisa digunakan. Sama dengan nyamuk. Kenapa Allah menyerupakan dunia itu kayak nyamuk? Nyamuk itu kalau dia nggak mendapatkan banyak darah itu gesit, kita effortnya luar biasa untuk mematikan nyamuk itu, mengendap-endap lama gitu ya. Tangan kita sudah merah karena gagalnya kita untuk membunuh nyamuk itu. Ketika menepuknya gagal, dia sudah terbang. Kita ke sana, kita tepuk, dia terbang lagi. Coba sekali-kali kita rela, sini nak gigit. Ketika digigit penuh darahnya, bisa terbang dia? Nggak bisa terbang. Kita pegang aja gini, dia masih ngelele. Pegang lagi, ngelele lagi. Mati dia. Itu alasannya. Makanya akhirnya yang kita harus pahami adalah dunia tidak menginginkan, mereka tidak menginginkan dunia. Disitulah kita akhirnya paham, Ibu. Ibu pernah dengar kajian kami, bedanya dunia dengan rezeki. Nabi itu tidak pernah minta dunia, tapi Nabi itu minta rezeki. Para sahabat itu tidak pernah minta dunia, yang mereka minta itu rezeki. Kenapa? Dunia itu merusak, rezeki itu membawa kebaikan.
Kalau rezeki membawa kebaikan untuk dirimu, keluargamu, kehidupanmu setelah kamu meninggal dunia, bahkan ketika kita mendapatkan surga itu pun merupakan bagian dari rezeki. Nabi itu tidak pernah minta dunia. Mana Nabi minta dunia? Tidak ada. Tapi Nabi minta rezeki setiap subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Karena dunia dan rezeki itu beda. Makanya nanti kalau belum, mungkin ada di antara ibu yang belum pernah lihat kajian, ada kajian saya dunia dan rezeki itu bedanya apa? Kenapa Allah itu mencela dunia tapi nggak pernah mencela rezeki? Bahkan Allah itu menyebut kata rezeki itu dengan konotasi yang positif. Tapi kalau menyebut kata dunia selalu konotasinya konotasi yang negatif. Makanya ketika kita kembali kepada kitab, riwayat yang kita baca dari apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Hammam, Ali menggunakan kata dunia, tidak menggunakan kata rezeki. Kenapa? Karena orang yang memiliki surga itu tidak terlalu butuh dunia, yang mereka butuhkan rezeki. Karena dunia itu mempermainkan kita, Ibu. Mari kita belajar dari kisahnya Nabi Isa, ketika Nabi Isa itu memberikan tamsil, memberikan perumpamaan tentang dunia. Nabi Isa itu pernah jalan sama seorang yang menemani beliau di dalam perjalanan. Membawa roti, orang itu membawa roti, ya Nabi Isa membawa roti. Ketika istirahat, Nabi Isa meletakkan rotinya. Lalu beliau membuang hajatnya. Lalu ketika balik rotinya nggak ada. Ternyata dicuri sama teman seperjalanan. Cuma Nabi Isa itu nggak mau nuduh. Nabi Isa tanya, siapa yang ngambil roti saya? Oh, saya nggak ngerti. Nabi Isa, ya sudah. Itulah para nabi, Bu. Kalau kita mungkin sudah ngotot. Terus siapa lagi kalau bukan kamu? Mungkin kita gitu. Nabi Isa, ya sudah. Jalan. Di tengah perjalanan Nabi Isa nanya lagi, siapa yang ngambil rotiku? Temannya mengatakan, saya tidak ngerti. Ya sudah, jalan lagi. Sampai satu waktu Nabi Isa menggunakan mukjizatnya. Beliau menggenggam satu buah, lalu berubah menjadi emas. Lalu Nabi Isa berkata, siapa yang bisa memberikan jawaban kepada diriku? Siapa yang mengambil rotiku? Aku kasih emas. Maka teman seperjalanan itu ketika mendapatkan janji emas, iming-iming emas, langsung berkata, ya, saya tahu, saya yang mengambilnya. Ini kisah nyata, sudah ribuan tahun sampai kepada kita untuk memberi hikmah. Akhirnya Nabi Isa, nih aku berikan kepadamu emas, tapi sudah pisah ya. Perjanjian kita dalam safar karena kamu sudah berkhianat. Sudah senang dia dapat emas, Nabi Isa melanjutkan perjalanan. Orang itu ketika dapat emas itu senangnya luar biasa. Di tengah hutan sendirian ada 3 orang yang asalnya melewati hutan yang sama. Melihat kemilau di tengah hutan itu ada emas. Lalu mereka akhirnya berkata 3 orang ini, kita bunuh saja orang itu supaya kita mendapatkan emasnya. 3 orang ini sepakat, ya sudah dibunuh orang tersebut, tinggal 3 orang. Emas itu sudah meminta tumbal 1 orang. 3 orang ini senang. Lalu ketika mereka akan membawa emas karena jumlahnya berat, mereka berkata, kan kita lapar, belum makan. Gimana kalau ada di antara kita yang membeli makanan, kita kenyangkan dulu, baru kita membawa emas ini supaya kita tidak kelelahan. Oke, 2 orang membeli emas, yang 1 menjaga. Akhirnya 2 orang itu membeli makanan. 2 orang ini setelah membeli makanan, ketika sebelum membeli makanan mereka berkata, mereka bertaamur, mereka berkonspirasi. Ini kalau emas ini dibagi 3 terlalu banyak. Bagi 2 aja, kita aja. Nah terus gimana teman kita yang menjaga emas? Kita racuni makanannya. Ya, supaya ketika dia mati kita tinggal bagi 2. Ternyata pikiran dia tentang itu sama dengan pikiran teman dia yang menjaga emas. Kalau emas ini saya jaga 3, tentunya terlalu sedikit bagian saya. Saya akan bunuh 2 orang itu. Dia rencanakan nanti kalau sudah duduk di sini, dipasang perangkapnya, ngarah senjata itu kepada 2 orang tersebut. Datang 3 orang yang mereka sepakat untuk mengalirkan darah hanya gara-gara emas. Itulah jahatnya uang. 2 orang datang, kasihlah makanan kepada yang 1 yang menjaga, yang sudah disusupi dengan racun. 2 makan, yang disusui racun juga makan. Baru duduk, 2 orang ini kena perangkap senjata, meninggal dunia. Baru senang 2 temannya meninggal dunia, tercekik dia lehernya dan meninggal dunia. Berapa tumbalnya? 4. Nabi Isa muter sampai perjalanan,
balik lagi beliau mendapati emas itu bersama dengan 4 mayat. Lalu keluarlah perkataan dari Nabi Isa. Perkataan yang sejatinya ini sudah ribuan tahun, tapi nyampe kepada kita tahun 2023. Disampaikan oleh para ulama-ulama salaf. Apa perkataannya? Hakada taf'alud dunya bi ahliha. Beginilah dunia memperlakukan keluarganya. Makanya itulah yang menjadikan kita paham, Bu. Kalau ibu mendoakan anak, doakan rezeki, jangan dunianya. Mintalah rezeki. Kalau ibu melepaskan suaminya, mintalah rezeki. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya penduduk surga ketika berjalan di antara riuh rendahnya dunia, para penduduk surga itu dunia itu datang sama mereka, tapi mereka itu tidak menginginkan dunia itu, karena waspadanya mereka terhadap dunia. Yang mereka inginkan itu adalah rezeki. Dan itu dilakukan oleh mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Ali. Di waktu malam, mereka ngapain aja? Nah, itulah pembahasan kita insya Allah dalam pertemuan kita berikutnya. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita, memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk merespon setiap kebenaran. Hari ini berarti kita telah belajar tambahannya, bahwasanya para penduduk surga itu mereka rela menderita sebentar untuk kehidupan yang panjang. Sesungguhnya mereka sibuk untuk berniaga dan berdagang kepada Allah, karena kita pada dasarnya adalah pedagang. Allah membelinya dan alat tukarnya adalah surga yang dijanjikan oleh Allah. Dan sesungguhnya dunia menginginkan mereka, tetapi mereka tidak menginginkan dunia karena waspadanya mereka terhadap dunia itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya? Siapa yang bertanya? Saya Ustadz. Ya, silakan Ibu. Bismillah. Ustadz, apakah boleh dari setiap kejadian yang kita terima dari seseorang itu misalkan yang menyakitkan, yang tidak sesuai dengan hati kita, kita mengucapkannya dengan qadarullah atau innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dan kayaknya rasa hati kita tuh setelah saya nggak dengar Ibu. Bismillah. Ustadz, apakah boleh dari setiap kejadian yang kita terima dari seseorang yang menyakitkan kita, yang tidak sesuai dengan hati kita, kita ucapkan qadarullah atau innalillahi wa inna ilaihi rojiun? Boleh, nggak apa-apa Ibu. Nggak ada masalah tentang apa ya? Syukran. Afwan. Kita baca yang ada di kertas. Apabila kita tahu si A menggunjingkan si B yang tidak benar, apakah kita perlu menjelaskan sebenarnya kepada si B? Oh iya. Ibu kalau menjaga kehormatan seorang mukmin, maka langkah ibu akan dijaga dan dikokohkan di atas sirat ketika melewati sirat dalam kehidupan di akhirat. Menjaga kehormatan fulan itu amalan gede, Bu. Siapapun yang berani menjaga kehormatan nama fulan, dia jaga kehormatannya karena Allah, maka Allah lah yang akan turun dan mengokohkan langkah kakinya ketika berjalan di atas sirat menuju ke surga. Ya, jadi itu yang kita harus paham. Ini termasuk amalan yang mengokohkan manusia ketika berjalan di atas sirat. Ustaz, saya memiliki keinginan yang besar buat anak saya. Apakah boleh saya selalu berwasilah dengan amal soleh yang tidak seberapa? Kadang malu buat berwasilah dari amal soleh yang tidak seberapa. Maka berwasilah dengan amal soleh kita itu bolehlah, walaupun kita sedikit. Karena sesungguhnya itu boleh kita jadikan wasilah kita kepada Allah, karena wasilah itu tidak mengenal kadar ukuran minimal dan tentunya tidak ada kadar ukuran maksimal. Apa yang harus saya lakukan Ustadz agar saya bisa berniaga dengan Allah? Lakukan amal itu karena Allah dan berikan itu perniagaannya kepada Allah. Ibu pulang nanti dari sini, contoh konkretnya, ibu pulang dari sini menuju ke tempat parkir atau mengambil motor, mengambil mobil. Naik mobil atau naik motor, ya Allah, saya ngaji hari Kamis. Ini dagangan saya ya Allah.
Semoga dagangan ini Engkau berikan harganya dengan rahmat-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bisa jadi ibu, pada saat ibu mengucapkan itu pas pintu langit lagi terbuka. Karena kita tidak pernah tahu kapan pintu langit terbuka. Kita tidak pernah tahu kapan pintu langit terbuka. Maka perbanyaklah dialog kebaikan ketika melakukan perkara itu. Ya. Ustadz, di akhir ini banyak orang meninggal dimutilasi. Apakah si mayat yang dimutilasi itu termasuk golongan mati syahid? Mutilasi atau pembunuhan tidak termasuk kategori mati syahid. Tapi kalau dia didolimi, dia mendapatkan keutamaan besar kalau dia ridho sampai dia meninggal dunia. Tapi mutilasi tidak menjadi bagian kriteria mati syahid yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apakah ini termasuk tanda akhir zaman? Iya. Sekarang itu ibu, tanda akhir zaman itu apa? Saya membahas di dalam program Samila series kami, This is the End. Saya menyampaikan, salah satu di antara hal yang trending di akhir zaman itu dosa dan kemaksiatan itu sudah berinovasi dan berhybrid dengan sesuatu yang berkembang biak luar biasa. Maaf ya Bu, saya ambilkan contoh agak ekstrim. Orang zina sekarang tidak hanya 2 orang. Bisa jadi dia zina 3 orang, 4 orang, 5 orang sekaligus. Saking tidak puasnya orang itu berzina. Orang tidak hanya berzina dengan manusia. Dikatakan dalam banyak sekali kabar bahwasanya sudah banyak orang yang berzina dengan binatang, berzina dengan sesama jenis. Kenapa? Karena kepuasan itu kalau sudah digapai, dia tidak berhenti di sini. Kata Imam Ibnu Qayyim, dia akan meminta tingkatan yang lebih tinggi lagi. Itu dosa. Itu dosa itu kayak gitu. Makanya dosa itu tidak pernah menempatkan pelakunya di satu grade tak di sini, tidak bisa. Saya ketika dapetin pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim ini, lalu saya teringat dengan orang yang pakai narkoba. Orang kalau pakai narkoba tak satu di sini, apakah nanti akan di situ terus? Enggak. Kadarnya naik lagi. Naik lagi ke sini, apakah cukup? Enggak. Nanti setan naikin lagi ke sini. Dia naikin lagi nih sini. Nanti apakah cukup? Enggak. Naik lagi di sini sudah mentok dia. Disitulah dia dimatikan oleh Allah. Sama dengan zina. Orang kalau sudah zina tidak ada komitmen bertobat, apakah cukup dia 1 kali? Enggak. Tidak bisa. Dia akan zina lagi, dia akan zina lagi, dia akan zina lagi. Lalu ketika dia sudah mendapatkan apa dia mau, dihilangkanlah kenikmatan pada zinanya itu, dan akhirnya apa yang dicari cuma kepuasan. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu berkata, dosa pertama kali nikmat, yang kedua kali terasa hambar, yang ketiga kali hambar, yang keempat kali tidak ada kenikmatannya sama sekali. Walaupun sudah tidak ada kenikmatan, orang itu tidak bisa keluar dari lingkaran dosa itu dengan gampang. Karena apa? Dosa itu kayak lumpur hidup. Masuk kamu cek, sep. Kamu gerak, tarik lagi. Kamu gerak, tarik lagi. Kamu gerak, tarik lagi ke bawah. Dan akhirnya yang kita khawatirkan apa? Orang yang mati pada kondisi dia melakukan dosa itu. Makanya maaf, itu yang dikhawatirkan. Saya ketika ngomong ini, maaf, saya pernah ngisi ke mantan-mantan pecandu narkoba. Saya nerangkan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Ada sebagian peserta itu nangis, Bu. Kenapa? Mereka dapati perkataan Imam Ibnu Qayyim itu benar. Lalu ketika selesai, ada yang meluk saya mengatakan, ya Allah Ustaz, Imam Ibnu Qayyim itu nggak pernah niat narkoba. Tapi apa yang dikatakan oleh beliau itu benar. Karena dulu saya ketika mencicipi narkoba sedikit asalnya, kurang, nambah lagi dosisnya, kurang, nambah lagi dosisnya, kurang, sampai akhirnya sakau. Alhamdulillah masih selamat. Dosa itu begitu. Dosa itu kayak lumpur hidup, Bu. Makanya maaf ya, sama itu semua dosa, bukan hanya narkoba, ghibah pun sama. Ghibah itu sama. Kamu ngomongin satu, masalah ininya, tidak cukup. Iya sih masalah itunya, tapi juga mobilnya kelihatannya juga gitu. Mobilnya kena. Cukup? Enggak. Oh ternyata anaknya kemarin di sekolah itu ternyata juga temenan sama anaknya lagi. Cukup? Belum lagi. Nanti jajannya di mana? Oh dia suka jajan di warung itu. Hembet kemana-mana. Ya cukup sekali. Itu memang dikatakan oleh para ulama. Makanya itulah yang kita khawatirkan dari dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Dosa dan kemaksiatan itu tidak akan pernah memuaskan. Sama dengan pertanyaan tadi.
Ketika zina sudah naik terus grade-nya, narkoba naik terus grade-nya, sama membunuh itu naik grade-nya. Jadi sekarang itu membunuh nggak membunuh tak sekali, enggak. Mutilasi, potong sini, potong sini, potong sini, potong sini. Nggak puas-puas dia. Dan itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Hari ini tuh Masya Allah ya, banyak orang yang kelihatannya normal di depan, tapi ternyata memiliki penyakit kejiwaan yang beragam, Bu. Ada yang tersenyum di depan lift tanpa kita tahu bahwasannya di balik boxnya itu ada potongan tubuh. Ya atau tidak? Ada yang tersenyum, tapi ternyata dia berzina dengan orang yang tidak pantas dia zinai. Padahal dia tersenyum. Banyak orang yang kadang-kadang sekarang kita khawatir kalau jalan itu, bukan kita suudzon, enggak. Tapi hari ini zaman mental illness itu sudah luar biasa. Dohirnya biasa, tapi di dalamnya itu menyimpan berbagai macam penyimpangan yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Ya kan? Ada orang tampaknya biasa, ternyata menyodomi anak kecil sampai 22 disodomi. Padahal penampilannya biasa. Makanya betul, mental illness itu tidak pernah kelihatan. Dia tidak punya rupa, dia tidak punya ekspresi wajah. Sama dengan depresi. Hari ini depresi itu tidak memiliki bentuk wajah. Tahun 80-an orang kalau depresi kelihatan, dari wajahnya kelihatan, ekspresinya kelihatan. Orang sekarang mah enggak. Orang sekarang bisa ketawa-ketawa tapi dia depresi. Makanya maaf ya, ada penyanyi terkenal, penyanyi grup Linkin Park. Tahu Linkin Park? Enggak tahu ya. Dia itu mati bunuh diri, Bu. Tapi beberapa jam sebelumnya dia masih senyum, masih ketawa sama keluarganya, sama anaknya, sama istrinya. Tapi setelah itu dia mati bunuh diri. Apa yang kita ambil? Ada perkataan yang bagus, para psikolog lalu mengambil sebuah teori dari apa yang terjadi kepada penyanyi ini apa? Depresi hari ini tidak mengenal ekspresi. Depresi hari ini tidak mengenal ekspresi. Jadi kalau orang dulu depresi kelihatan, orang sekarang mah enggak, Bu. Makanya betul kata istri saya, ngobrol-ngobrol beberapa hari yang lalu. Hari ini tuh ya Allah, kalau melihat apa yang trending di sosial media, seakan-akan itulah yang tertutupi selama ini, tapi setelah munculnya sosial media, akhirnya satu persatu penyimpangan itu kelihatan. Makanya Masya Allah itu, hati-hati, Bu. Terutama ketika menjaga anak kita. Anak kita itu, harapan kita berjumpa lagi dengan mereka di akhirat. Hati-hati. Suudzon nggak boleh, waspada boleh. Ya? Dan itu harus diperkuat dengan doa. Makanya maaf ya, kalau ibu membaca dzikir pagi, sering baca dzikir pagi kan? Ada beberapa dzikir pagi itu yang selalu meminta sama Allah, ya Allah jagalah saya di depan saya, jagalah saya di kanan kiri saya, jagalah dia di bawah, jagalah saya dari kedoliman. Kenapa itu disebutkan di dalam dzikir pagi dan dzikir sore? Ya karena yang kita khawatirkan itu bisa jadi kita baik, tapi orang lain itu belum tentu baik ketika di dekat kita. Sama kayak di jalan, Bu. Kita hati-hati, tapi tidak setiap orang hati-hati di jalan. Berapa banyak orang yang meninggal dunia, dianya hati-hati, tapi yang menabraknya yang tidak hati-hati. Dan itu yang menjadi sebuah kewaspadaan kita. Makanya maaf, makanya kami di Samila Series yang ke-7, kami membuat sebuah judul temanya itu apa? Make peace with yourself. Kami akan membuat sebuah Samila Series online yang ke-7, yaitu tentang masalah berdamai dengan diri dan pikiran hati kita. Saya banyak sekali ketika datang ke kantor ataupun yang WA gitu, selalu menceritakan tentang masalah-masalah yang selalu berkaitan tentang masalah psikologi dan pikiran. Ada yang punya dendam, ada yang mungkin memiliki harapan kepada seseorang tidak tersampaikan. Makanya Masya Allah, sebelum psikologi menemukan teorinya, Islam itu telah merumuskan sebuah rumpun ilmu yang bernama Tazkiyatun Nufus, yang salah satunya itu membicarakan tentang pola pikir. Makanya kalau ibu-ibu berkenan ikuti acara Samila Series itu, insya Allah walaupun online ya, karena memang kami sistem online, nanti insya Allah di bulan Juni, masih agak lama karena dikonsep secara matang. Hari ini sudah menerima pendaftaran, sudah hampir 1.400 yang mendaftar. Kalau ada di antara ibu-ibu yang merasa membutuhkan materi ini, mungkin baiknya untuk mendaftar. Apakah si mayat merasakan sakit ketika dimutilasi? Ya sakit. Sakaratul maut pasti sakit. Semua orang mau dimutilasi atau tidak pasti merasakan sakaratul maut.
Dan tentunya kalau rasa sakitnya itu dia beriman sama Allah, itu akan menggugurkan dosanya. Maaf ya Ibu, kan saya sudah pernah nyampaikan. Mayat itu ketika dia sudah mati masih merasakan enggak? Ketika tubuhnya dipatahkan, dia dikasari, masih merasakan atau tidak? Siapa yang mengatakan masih merasakan, angkat tangan. Siapa yang mengatakan tidak merasakan? Yang tidak menjawab, semoga Allah tambahkan pemahaman dan ilmu. Orang kalau sudah meninggal dunia pun masih merasakan sakit. Itulah kenapa sunnahnya kalau kita memandikan jenazah, yang lembut atau yang kasar? Lembut. Makanya Rasulullah mengatakan, inna kasra admil mayyiti ka kasri admil hayyi. Kamu mematahkan tulang orang yang meninggal dunia itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika masih hidup. Makanya memandikannya harus lembut. Sini dibersihkan pelan-pelan. Makanya kenapa kalau yang memandikan itu harusnya adalah ahli warisnya. Karena yang punya kelembutan lebih itu ahli warisnya. Membersihkan kotorannya, dipencet-pencet perutnya pelan-pelan, lembut. Maaf ya, saya pernah melihat ada salah satu tim jenazah. Semoga Allah merahmati mereka dan menambahkan kefahaman. Mereka memandikan itu kasar. Saya bilang, nggak boleh gitu. Ya ini kan ngeluarin kotoran Ustaz. Nggak boleh gitu. Lembut. Nah sekarang apa kaitannya dengan pertanyaan tadi? Kaitannya, apakah mutilasi sakit? Bisa sakit. Tapi kalau dia seorang muslim dan matinya karena dia tidak melakukan kezaliman, semua proses rasa sakitnya akan menggugurkan dosanya. Itu yang kita bisa jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kita sharing pada kesempatan hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih membahas, kemungkinan masih 2 atau 3 kali pertemuan kita membahas sifat para penduduk surga yang berjalan di antara rendah riuhnya kehidupan. Baru setelah itu kita akan menuju kepada pembahasan kitab. Semoga Allah memberkahi kita. Berarti bulan depan kita akan membahas, yaitu adalah bagaimana malam dan hati mereka ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Itulah yang kita akan bahas dalam pertemuan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada ibu pembawa acara. Di sini Ustadz, tadinya masih ada salah satu ibu yang mau bertanya. Ustadz di sini Ustadz. Tadinya ada salah satu ibu yang mau bertanya. Ustadznya katanya gitu ya. sudah. Nggak apa-apa, satu aja. Bisa Ustadz? Enggak, ya. Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Afwan Pak Ustadz, saya Nur Laila. Afwan Ibu, saya insya Allah jawab. Ingin menanyakan ini Pak Ustadz, ada salah satu teman, dia sering curhat, menyampaikan keluh kesah kesehariannya. Dia merasa sudah berat dalam hidupnya karena suaminya sudah tidak bekerja. Sementara kebutuhan itu terus berjalan. Tapi dia bagaimana caranya memenuhi kebutuhan si istri memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi dengan kalau bahasa kita nggak ikhlas gitu, kayak nggak ikhlas. Jadi sambil berkata-kata, ya Allah kok berat banget, beban kan harusnya suami yang tanggung jawab. Suaminya kenapa tadi Bu? Suaminya nggak bekerja sudah lama. Kenapa, sudah Ibu? Sekian tahun nggak bekerja, setelah PHK lah gitu ya, nggak bekerja. Setelah itu tidak mencari? Tidak mencari nafkah dengan alasan sudah cukup gitu. Dia merasa cukup kalau kemarin-kemarin sudah memberikan nafkah sama istri dan anaknya. Karena dia merasa ada finansial yang ditinggalkan, tabungan, rumah. Iya. Dia merasa rumah itu cukup. Padahal kan kehidupan sehari-hari itu ya banyak gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi si istri itu sering memberikan sesuatu sama anaknya sambil bilang, ya Allah Pak, harusnya ini Papa yang tanggung jawab gitu, bukan aku nih. Aku berat banget itu kayak gini. Ya dia punya pikiran untuk pisah. Nah dia nanya sama saya Pak Ustadz, Bunda gimana sih caranya doa yang terbaik buat saya? Saya merasa berat banget beban saya gitu. Saya belum ngasih jawaban. Nah, saya tadi mendengarkan materi yang disampaikan sama Pak Ustadz, kayaknya ini bertepatan banget untuk bisa ditanyakan sama Pak Ustadz. Pertama doanya, kemudian solusi seorang istri
supaya apa yang dia lakukan itu tidak sia-sia Pak Ustadz. Udah capek tapi masih dengan kata-kata yang kasar sama suaminya, kayak nggak ridho gitu, kayak nggak ikhlas. Bagaimana Pak Ustadz solusinya? Terima kasih. Bismillah. Yang pertama gini Ibu, kita mencoba memisah dan memilah untuk menjadi respon dari pertanyaan ini. Respon kita pertama, dosa besar seorang laki-laki yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya itu dosa besar. Dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Karena kewajiban nafkah itu sejatinya tidak berhenti. Bahkan ketika sudah bercerai sekalipun, kewajiban nafkah kepada anak juga tetap berjalan. Makanya kalau ada yang bercerai saja masih diberi nafkah anak itu oleh bapaknya, itu masih wajib. Dan kalau tidak memberikan dia dosa besar, apalagi ketika masih berkeluarga. Paham analoginya? Jadi jangan dianggap itu remeh. Tapi dosa besar itu bisa gugur ketika sang suami memiliki udzur, sakit berat, memiliki udzur alasan yang menjadikan dia tidak bisa bekerja. Kalau itu yang terjadi, maka sesungguhnya udzurnya itu insya Allah diterima selama tidak direkayasa dan tidak dimanipulasi alasan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita merujuk ke respon pertanyaan tadi. Gimana kalau ada seorang suami dia sengaja tidak mau untuk nyari nafkah kembali karena merasa cukup? Ya sekarang kita lihat cukup atau tidak cukup yang ditinggalkan. Kalau ternyata tabungannya misalkan mencapai 2 miliar, masih punya rumah yang ditaksir oleh appraisal, mungkin ditaksirnya harganya di atas 5 miliar yang sebenarnya cukup, maka sebenarnya sang suami boleh mengatakan kita pergunakan uang tabungan ini lalu kita pindah ke rumah yang lebih kecil supaya tidak terlalu besar kebutuhan kita. Maka itu hanya seorang suami. Itu hanya seorang suami. Kalau memang masih ada. Karena sesungguhnya kalau mau menuruti kata berlebih, ya nggak akan ada kata cukup. Kalau acuan kita sudah kata lebih, ya lebih baik kita lebih baik kita berlebih daripada kita pas-pasan. Nah, kalau kayak gitu susah menentukannya. Lalu ketika sang suami mengatakan sudah cukup, lalu dia fokus untuk beribadah kepada Allah, ditinggalkan istrinya dengan tabungan rumah yang bisa dijual dan kebutuhan harian bisa tercover dengan tabungan itu, tidak dosa. Tapi kalau sang suami tidak meninggalkan tabungan, uangnya juga, rumahnya juga masih ngontrak dan lain sebagainya, lalu sengaja dia di rumah pengangguran, maka sesungguhnya dia terkena sebuah dosa. Bagaimana yang harus dilakukan istri? Satu, mendoakan dulu. Minta sama Allah pemilik hati supaya membolak-balikkan hati suaminya di dalam kebaikan. Mintalah kepada Allah sang pembuka hati untuk membuka hati suaminya. Karena terkadang banyak istri menginginkan supaya suaminya bisa begini dan bisa begitu, tetapi ternyata istrinya paling pelit mendoakan suaminya. Kita harus paham, Ibu, sebesar apa cintanya saya kepada istri, yang memiliki hati istri saya itu Allah. Sebesar apa ibu mencintai sang suami, yang memiliki hatinya suami itu Allah. Disitulah kita akhirnya mendapati sebuah pelajaran penting. Apa pelajaran pentingnya? Jangan bersandar kepada kemampuan lisanmu untuk memberi penjelasan kepada pasanganmu. Gantunganlah sama Allah. Karena terkadang tidak didapatkan apa yang kita harapkan dari pasangan kita, itu feedback dari malasnya kita mendoakan pasangan kita. Ini berlaku umum ya. Saya ulang kembali. Dihadapkannya kita kepada kondisi tidak ideal dari pasangan kita, bisa jadi itu hanyalah feedback dari minimnya kita mendoakan pasangan kita. Ya. Jadi kalau misalkan orang itu dipertemukan sama Allah, ya Allah suami saya nggak begini-begini, lah kamu kan nggak pernah mendoakan. Itu yang kita harus dapatkan. Makanya sampai Syekh Utsaimin itu berkata, tanda cinta yang paling jujur itu mendoakan. Jadi kalau saya tanya sama ibu, ibu mencintai suaminya atau tidak? Tidak usah buru-buru ngomong, sayang Ustaz. Tidak usah. Tanya sama hatinya ibu, berapa kali ibu menyebut namanya dia di hadapan Allah. Di situ nanti baru ketahuan sebesar apa cintanya dia kepada Allah. Itu yang kita harus paham. Didoakan, lalu setelah didoakan ternyata tidak mendapatkan hasil dan belum mendapatkan hasil, ya menakar diri kita.
Kalau memang sang suami memang tidak mau bekerja, tidak ada lagi yang diharapkan dan lain sebagainya, menakar diri kita, masih sabar atau nggak sabar? Nggak sabar Ustaz, ya sudah nggak apa-apa. Tidak diberikan nafkah merupakan salah satu alasan boleh untuk meminta pisah. Tapi kalau mau bersabar, saya bersabar. Setidaknya saya punya penjaga surga saya ketika saya dapat ridhonya dia, walaupun luar biasa ujian yang saya dapatkan. Silahkan. Maaf ya Ibu, fungsi utamanya seorang suami itu apa? Apa fungsi utamanya seorang suami? Apa? Pakaian? Bukan. Fungsi utamanya seorang suami itu di depan istri itu, fungsi utamanya itu apa? Supaya seorang wanita mampu menjemput ridho, mendapatkan surganya Allah. Pencapaiannya itu bukan suami, ridhonya Allah untuk surga. Maaf ya, jadi kalau suami misalkan duduk-duduk doang, tapi ibu dapatkan ridhonya, maka ibu mendapatkan surga. Dosanya suami dia kepada Allah. Bukan berarti kita membiarkan laki-laki semacam itu enak betul laki-laki kayak gitu. Enggak, laki-laki itu juga berdosa, tapi dosanya dia itu dengan Allah. Makanya tadi saya sampaikan, kalau ibu menakar diri masih kuat, kalau masih kuat, silakan bersabar. Tapi kalau ibu merasa tidak kuat, daripada ibu mengeluh tiap hari, ngomel tiap hari, ngomel itu menjadikan tidak mendapatkan pahala. Silakan minta pisah. Tapi pertanyaan saya satu, yakin nggak kalau sudah pisah, lalu kamu akan mendapatkan yang lebih baik? Itu juga harus kita jawab juga. Maaf ya, banyak perempuan ngotot pisah. Hanya mungkin karena satu kesalahan, dua kesalahan seorang suami. Tapi Masya Allah setelah pisah, dia ternyata mendapati kualitas suaminya itu jauh lebih buruk daripada yang pertama. Bukan ini menakut-nakutin, enggak. Tapi itu kan pertanyaan basic. Tapi kalau ibu yakin saya berpisahnya karena Allah, ya insya Allah pasti ditolong sama Allah. Berapa banyak perempuan yang mereka setelah berpisah lalu mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik daripada pasangan pertama? Itu juga banyak. Cuma jangan sampai orang ketika berpisah menyesali juga pisahnya. Tahu gini nggak usah pisah dulu. Ini menyesal juga. Kan begitu. Semua itu harus ditakar. Semua itu harus diambil hikmahnya. Semua itu pasti ada hikmahnya, Bu. Kalau kita pandai mengambil hikmah dalam setiap peristiwa, kita adalah orang yang paling lapang menerima suratan takdir. Tapi hikmah itu harus diambil. Kadang-kadang kita lupa mengambil hikmah. Akhirnya sempit dada kita. Padahal segala sesuatu itu ada hikmahnya. Sambilkan coba contoh. Ada santri saya, ngotot pengen nikah, muda. Umur 21 tahun pengen nikah. Ini kisah nyata saya ulang-ulang terus. Supaya saya pandai, supaya saya bisa menyampaikan tentang pentingnya memahami hikmah. Lalu santri saya suruh, kamu ini masih muda, nanti aja nikahnya. Birrul walidain dulu sama orang tua. Antum baru lulus di pondok IT yang kita bina. Tapi saya pingin nikah, Ustaz. Lah, baru aja tamat, akhi. Dan saya sampaikan, antum yakin mau nikah? Berbagai macam cara supaya saya meminta dia mengundurkan pernikahan itu tidak mau. Padahal santri-santri saya biasanya kalau saya sudah ngomong, ya mereka biasanya ya sudah ikut apa yang Ustadz sampaikan. Biasanya begitu. Tapi ini ngotot pengen nikah. Akhirnya saya ngomong, ya sudah kalau pengen nikah. Saya sempat ngomong, antum pacaran ya? Enggak Ustadz. Betul nggak pacaran? Enggak Ustadz. Nikah. Saya sempat berpikir tumben. Salah satu santri saya ini ngeyel, nggak mau untuk dengerin saya, untuk mengundurkan nikahnya setahun atau 2 tahun lah. Ketika umur 23 atau 22. Nikah. Setelah nikah, orang tuanya nggak bisa datang karena pas pandemi. Saya yang khutbah nikahnya. Sudah selesai nikah, baru 2 bulan 3 bulan, bapaknya meninggal dunia kena stroke. Bapaknya sang santri saya ini meninggal dunia. Akhirnya bapaknya ada di satu kota di Sumatera, ibunya langsung diboyong ke kota kelahirannya. Di daerah Jawa Tengah. Pindah ke Jawa Tengah. Baru beberapa bulan, beberapa pekan setelah meninggalnya sang bapak, ibunya juga meninggal dunia. Dan dia punya berapa adik? 4 adik. 2 perempuan masih kecil-kecil, 2 sudah di pondok. Akhirnya saya, oh ini hikmahnya.
Ini hikmahnya. Ketemunya setelah beberapa bulan, Bu. Kalau dia pada saat meninggal bapak dan ibunya belum nikah, rumit nggak hidupnya? Susah, Bu. Laki-laki umur 21 tahun punya adik 4 seorang diri, bapak ibunya meninggal dunia. Kita bayangkan itu rumit bagi dia. Tapi seakan-akan Allah itu memberikan sebuah, seakan-akan Allah itu ngomong, "Hei, kamu nikah. Ini bapak ibumu ntar lagi mau meninggal ini. Nanti siapa yang akan membantumu dan menemani kamu mendidik adik-adikmu? Nikah, Bu." Dan ketika nikah, akhirnya apa? Istrinya bisa menjadi pengganti ibunya untuk 2 adiknya kecil-kecil yang perempuan itu. Ini namanya hikmah. Menemukan hikmah dalam kehidupan suratan takdir itu hukumnya wajib. Karena dengan hikmah yang ditemukan, maka akhirnya akan ketemu sebuah proses kelapangan dan keridhaan kepada suratan takdir. Nah, kalau kita tidak pandai mengambil hikmah, ya kita akan cepat mengambil keputusan sesaat prematur berdasarkan perasaan. Apalagi perempuan. Makanya maaf ya, Bu, perempuan itu yang dipakai perasaan yang paling terakhir, Bu. Itu perempuan. Insya Allah di sini ya banyak mungkin. Perempuan itu selalu memakai perasaan yang terakhir. Contoh, suami begini, kemudian tiba-tiba jatuh salah. Yang diingat oleh istri kebaikannya atau kesalahannya? Kesalahannya. Serempak menjawabnya. Ya kan? Karena itulah fitnahnya wanita. Fitnahnya wanita itu begitu. Makanya ketika wanita sadar, saya dikuasai sama perasaan dan itu fitrah. Tidak bisa kita mengatakan sama perempuan, dipakai logikanya. Tidak bisa. Itu sama dengan perempuan yang ngomong sama laki-laki, pakai perasaan dah, pakai perasaan. Ya nggak bisa, laki-laki dominan dengan logikanya. Maka yang harus kita lakukan itu apa? Menemukan hikmahnya. Kenapa kok saya nikah sama ini? Kenapa saya nikah sama ini? Kalau hikmahnya ketemu, itu yang akan memberikan energi. Itu menjadi mood booster untuk kita tetap berjalan di atas apa yang kita dapatkan. Makanya memahami hikmah itu penting. Tiba-tiba maaf, kok suami ibu usahanya asalnya lancar terus, lalu tiba-tiba ambruk, hikmahnya apa? Kok tiba-tiba begini, hikmahnya apa? Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, semakin bersih hati manusia, semakin gampang dia mengambil hikmah. Semakin kotor manusia hatinya, semakin susah dia mengambil hikmah. Makanya kalau orang banyak berdosa, salah satu cirinya orang yang berdosa itu apa? Sering protes kalau suratan takdir tidak sesuai dengan ekspektasi. Naudzubillah min dzalik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. 2 jam pertemuan kita dari jam 9 sampai jam 11. Saya kira cukup apa yang kita bahas dan kita pelajari. Semoga Allah memberi keberkahan dalam setiap kehidupan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.